Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 771 menciptakan real mendalam. Semua orang kuat tidak pergi, mereka semua mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan pada saat yang sama mereka masih menunggu beberapa prajurit yang akan masuk untuk berburu monster di dalam. Kamu lebih baik bertindak cepat, orang-orang dari dunia iblis akan segera menempati tempat ini. Susunan teleportasi ini tidak dapat digunakan oleh mereka, kata Chen Xiang. Tapi Tuan Lei belum keluar, kami belum melihat dia dan ketiga muridnya, kata seorang lelaki tua. Guru kepala Lei Tianmen dan ketiga murid itu telah dibunuh oleh Chen Xiang, jadi tentu saja mereka tidak akan keluar. Chen Xiang berkata dengan santai, kalau begitu kamu bisa mengetahuinya, aku akan pergi dulu. Tepat ketika Chen Xiang melangkah ke susunan teleportasi, tepat ketika dia hendak membukanya, dia berkata kepada semua orang, cepat dan pergi, jika kekuatan ruang itu menyebar di sini, susunan teleportasi akan gagal. Chen Xiang tidak dapat menggunakan Luo Tianmen untuk membuka saluran ruang angkasa di dalamnya, dan prinsip susunan teleportasi ini sama, jika ruang tidak stabil, jika Anda mau teleportasi paksa, konsekuensinya akan sangat serius. Chen Xiang mengaktifkan susunan teleportasi dan kembali ke Taiyumen. Pada saat ini, seluruh Taiyumen dan kota Tianmen di luar diselimuti kepanikan. Meskipun lorong di sini tidak muncul, Gunung 100.000 Iblis meletus dengan nafas monster yang sangat kuat. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua Chenwu, karena ini adalah pendahulu dari pembukaan bagian itu. Dan sekarang beberapa orang kuat dari dunia bela diri fana juga berkumpul di sini untuk membahas cara mengalahkan musuh bersama. 100.000 gunung iblis sangat dekat dengan negara iblis, dan para prajurit yang mempraktikkan sihir di negara iblis telah lama dievakuasi, karena mereka sekarang menjaga jarak dengan hormat dari monster-monster itu, takut mereka akan musnah, jadi mereka harus menjadi lebih jujur dan bersatu dengan sekte yang benar. 100.000 gunung iblis dan negara iblis keduanya sangat dekat dengan laut, dan mereka pernah menjadi tempat paling intens dalam perang tiga alam di benua Chenwu, karena ini adalah tempat yang terhubung ke alam iblis. Chen Xiang adalah sekarang di ketinggian tinggi, menghadap ke daerah yang jauh, sebuah daerah yang diselimuti kabut hitam tebal. Tampaknya akan segera datang. Aura setan yang begitu kuat berarti ruang telah membuka lubang kecil, dan harus ada setan yang datang, kata Bai Youyo. Ini bukan pertama kalinya Chen Xiang datang ke Gunung 100.000 Setan, kali ini dia benar-benar merasakan aura iblis yang kuat, yang sama dengan yang dia rasakan di Tanah Roh Kuno. Saluran iblis yang terhubung ke Tanah Roh Kuno adalah markas dunia iblis. Dunia di pusat dunia iblis sangat kuat. Saya tidak tahu berapa lama pertempuran sengit ini akan berlangsung. Bai Youyo menghela nafas. Chen Xiang kembali ke sekte Taiwu, menunggu Gu Dongchen dan Wu Kaiming kembali dari pertemuan mereka selama periode ini. Dia memunikan beberapa pil, terutama pil penyembuhan dan detoksifikasi, karena pembudidaya iblis dan iblis di dunia iblis adalah yang terbaik dalam menggunakan racun. Pada saat ini, semua dunia tahu bahwa perang tiga alam akan datang, dan kota pil sudah penuh. Banyak prajurit menghabiskan tabungan hidup mereka untuk membeli pil penyelamat. Saat ini, persediaan toko pil itu tidak mencukupi. Alam mendalam bela diri tertinggi telah membuka beberapa tempat dan membangun banyak rumah. Jika benua Chenwu jatuh, alam mendalam bela diri tertinggi akan menjadi tempat perlindungan. Pada saat itu, selama gerbang alam mendalam ditutup, itu akan sulit bagi monster itu untuk masuk. Kelompok raksasa di dunia Fanwu telah bertemu selama 3 hari penuh, begitu Gu Dongchen dan Wu Kaiming kembali, Chen Xiang segera pergi mencari mereka. Tuan kecil paman, situasinya sangat serius. Meskipun berbagai pasukan telah sepakat untuk mengirim orang untuk menjaga Gunung 100.000 Setan, tidak banyak orang yang datang ke sini. Mereka enggan menyerah. Apalagi beberapa pasukan sangat pesimis dan berpikir bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankannya. Tetaplah. Gu Dongchen menghela nafas. Bagaimana mereka bisa berpikir begitu? Bukankah mereka berhasil mempertahankan 100.000 tahun yang lalu?
Kata Chen Xiang, berhasil mempertahankan 100.000 tahun yang lalu juga membayar harga yang sangat mahal. Untungnya, ada beberapa kekuatan kuat di benua raja yang bersedia mengirim lebih banyak orang. Saya tidak tahu apakah akan ada pejuang yang secara sukarela bergabung, kata Wu Kaiming. Chen Xiang berpikir sejenak, dan berkata, kalian berdiskusi dengan petinggi lain di benua Chenwu, dan menggunakan kepala monster untuk bertukar batu kristal. Ini akan mendorong banyak orang untuk bergabung. Lagi pula, membunuh monster sama dengan membunuh monster. Anda harus mengambil risiko. Tetapi Anda harus memiliki cukup kristal untuk membeli kepala monster ini. Ini cara yang bagus. Spar bukan masalah. Kami sekte besar memiliki banyak penyimpanan. Wu Kaiming tersenyum, dan Gu Dongchen hanya bisa meratap. Sebagai kepala sekolah, dia harus mengeluarkan banyak darah. Ngomong-ngomong, Liu Meng'er tidak pergi untuk berpartisipasi, tetapi hanya mengirim seorang penatua. Apa yang dia sibuk? Ini tentang waktu ini, kata Gu Dongchen. Chen Xiang adalah laki-laki Liu Meng'er, pikirnya Chen Xiang pasti. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue sedang mempelajari buku ilahi itu, bagaimana menciptakan alam misterius. Jika berhasil, itu akan menjadi berita yang menggembirakan saat ini. Untuk menghadapi monster, kekuatan surga senjata ilahi sangat penting, karena surga senjata ilahi memiliki banyak senjata, dan sebagian besar murid surga senjata ilahi adalah master formasi yang sangat baik. Semuanya adalah prajurit bersenjata lengkap, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Dianggap sebagai kekuatan utama melawan setan. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Dia telah meneliti formasi yang sangat kuat baru-baru ini, dan itu juga dipersiapkan untuk perang besar tiga alam. Chen Xiang juga ingin bertanya tentang Sui Xianxian dan Leng Youlan. Di sebuah bukit istana kekaisaran kerajaan surgawi Shenbing, ada aura panas yang meletus. Ini adalah tempat yang penting, dan juga tempat Liu Meng'er memurnikan senjata. Chen Xiang dulu ada di sini, dan meminta Liu Meng'er untuk menggunakan naga giok putihnya tripod itu mencium dagingnya. Chen Xiang tidak dapat menemukan Liu Meng'er di rumah itu, jadi dia harus datang ke sini, dan merasakan nafas yang panas. Dia tahu Liu Meng'er ada di sini sekarang. Memasuki sebuah gua, Chen Xiang melihat kuali giok yang sangat besar memancarkan panas, dan di atas kuali giok, ada lempengan batu bundar besar tempat Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue terbang. Terukir dengan pola roh misterius pada lempengan batu besar. Mereka membuat susunan, kata Sumei Yao. Melihat Chen Xiang datang, Liu Meng'er melayang turun bersama Dongfang Xingyue. Begitulah susunan cakram awalnya dibuat. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Chen Xiang melihat cakram batu besar yang digantung di atas dan berseru. Ini baru permulaan, dan apa yang Anda lihat hanyalah lapisan pertama. Array disk yang ingin kami buat adalah 108 lapisan, dan itu akan dikompresi bersama saat itu, kata Liu Meng'er sementara Chen Xiang membantu dia menyeka keringat di wajah Yu. Lantai 108, apakah semua susunannya seperti ini? Chen Xiang ketakutan, berapa banyak waktu dan energi yang diperlukan? Tentu saja tidak. Array biasa hanya memiliki 1-10 lantai. Kami sedang membuat array yang dapat menciptakan alam yang mendalam. Dongfang Xingyue tertawa. Liu Meng'er bertanya, apakah Anda memiliki kebutuhan mendesak untuk kami? Kami sangat sibuk sekarang, dan kami ingin keluar dari alam mendalam sebanyak mungkin sebelum perang tiga alam dimulai. Bab 772 selalu menemani. Chen Xiang juga ingin memiliki dunianya yang mendalam, yang merupakan hal yang sangat menarik. Tetapi dia tahu bahwa Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue membutuhkannya lebih mendesak daripada dia, jadi dia tidak membuka mulutnya. Saya hanya ingin bertanya tentang situasi Xianxian dan Youlan, apakah mereka semua sudah mulai melewati kesengsaraan? Chen Xiang sangat khawatir dengan masalah ini. Kekuatan mereka sudah bagus, dan dengan bantuanmu, mereka seharusnya bisa bertahan dengan sukses. Pada saat itu, mereka semua akan berada di alam nirvana, dan mereka akan tinggal di lembah Ichewin, di mana ada alam mistik kecil, yang akan lebih aman, kata Liu Meng'er. Chen Xiang mengangguk, lalu menunjuk ke piringan besar yang mengambang di atas, dan bertanya, bisakah alam mendalam semacam ini disempurnakan secara bertahap?
Jika ada lebih banyak bahan, Menger dan saya dapat dengan cepat memperbaikinya dalam formasi waktu di lembah es angin. Dongfang Xingyue mengetahui masalah Liu Menger dengan sangat baik saat ini. Ada alam mendalam kecil di lembah Ichewin, dan ada formasi waktu di dalamnya, tetapi pria tidak diizinkan memasuki alam kecil yang mendalam ini. Bahan untuk menyempurnakan cakram formasi sama langkahnya dengan ramuan tingkat tinggi. Setelah Chen Xiang meninggalkan surga senjata ilahi, dia berpikir tentang cara mendapatkan bahan-bahan ini. Alasan mengapa bahan-bahan ini langka adalah karena sulit untuk membentuknya di dunia fana di dunia yang lebih tinggi. Di gerbang Taiwumen, berdiri sekelompok pria kuat mengenakan jubah putih dengan lukisan bulan hitam di tengahnya. Melihat para pelayan ini, Bai Youyo berkata dengan suara curiga, "Ini adalah penjaga bulan hitam dari klan Mo." Tapi penjaga dengan status sangat tinggi, bahkan mata iblis harus menghormati mereka. Bagaimana mereka bisa muncul di gerbang Taiwumen sekarang? Mungkinkah mereka ada di sini untuk bernegosiasi? Kapan Moshi menjadi begitu disiplin? Adalah pria dari dunia iblis. Chen Xiang segera bergegas ke Taiwumen, tetapi melihat Gu Dongchen dan Wu Kaiming berbicara dengan seorang pria paruh baya berbaju hitam. Begitu Chen Xiang masuk, pria paruh baya itu segera menoleh untuk menatapnya. Meskipun dia melepaskan aura pembunuh yang ganas, dia tidak bisa menakuti Chen Xiang. Di samping pria paruh baya, ada seorang pria yang mengenakan baju besi hitam yang sama. Ada sedikit senyum di wajah tampan pria ini, tetapi ada tatapan membunuh di matanya, seolah-olah dia sangat membenci Chen Xiang. "Apakah kamu melukai 5 bawahanku di tanah roh kuno?" pemuda itu bertanya. 5 anggota klan mata iblis dari klan Mo ternyata adalah bawahan pemuda ini, yang mengejutkan Chen Xiang. Anda harus tahu bahwa kekuatan dari 5 klan mata iblis sangat bagus, dan atasan mereka pasti ada di nirvana alam apapun yang terjadi. Tidak mungkin, aku dipaksa oleh mereka. Chen Xiang merentangkan tangannya. Chen Xiang, mampu membuat sekte iblis kehancuran kuno mengeluarkan perintah dewa iblis tidak mengecewakan. Dia mampu melukai 5 bawahanku yang cakap secara serius dalam waktu sesingkat itu. Pria muda itu berkata dengan ringan. Mendengar 3 kata, perintah dewa iblis, Chen Xiang tidak bisa menahan sakit kepala. Dia menghancurkan altar dewa iblis hari itu, dan dia tidak tahu bahwa dia membuat marah pria yang kuat itu, jadi orang-orang itu memprakarsai dewa iblis memesan. Apa yang harus datang akan selalu datang. Chen Xiang tersenyum kecut. "Kami bukan penganut dewa iblis kuno, jadi token dewa iblis tidak berguna bagi kami," kata pria paruh baya jangkung berbaju besi hitam. Orang-orang dari alam iblis ini tidak memiliki niat jahat, dan mereka sangat masuk akal, yang membuat Chen Xiang sulit untuk menerimanya. "Lalu apa tujuanmu datang ke sini?" Chen Xiang bertanya dengan cemberut, yang membuatnya sangat bingung. "Saya di sini untuk memperingatkan Anda bahwa tanah roh kuno kami tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun, jadi tolong jangan libatkan tanah roh kuno kami dalam pertempuran Anda. Jika tidak, kami tidak akan menyalahkan kami karena bersikap kasar," kata pria itu dengan dingin. "Kamu menghapus 5 bawahanku itu, aku akan mengingatmu." Pria muda itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh dengan niat membunuh. Chen Xiang tidak mau kalah, dan berkata sambil mencibir, "Jika kamu punya nyali, dapatkan kembali sekarang, aku akan menemanimu kapan saja, dan kemudian kamu bisa menemani 5 bawahanmu untuk menghancurkannya bersama." "Kamu..." Pemuda itu sedikit marah, lalu mendengus, dan berjalan keluar dari sekte Taiwu. Pria parubaya jangkung itu melirik Chen Xiang dengan dingin, lalu pergi. Klan Mo di tanah roh kuno ini adalah yang terkuat, dan sekarang mereka ingin memberitahu orang lain bahwa mereka tidak akan menyerang dunia manusia. Chen Xiang tidak akan mempercayai omong kosong mereka, jika 3 dunia monster dan manusia bertarung sampai akhir. Dan ketika vitalitas mereka terluka parah, monster di tanah roh kuno ini dapat dengan mudah menguasai perpaduan besar dari 3 dunia. Mereka sangat berani, bukankah mereka takut ditembak oleh orang gila tua itu? Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Orang seperti ini teduh, sejauh yang aku tahu, mereka adalah kekuatan terkuat di dunia. Dunia iblis. Jangan khawatir, konspirasi saya lebih baik dari Anda dalam hal-hal seperti trik,
kami akan menjaganya, tetapi Anda, paman kecil, hantu, setan, dan dewa itu tampaknya jauh lebih kuat daripada puluhan miliaran hadiah, kamu harus bersembunyi. Gu Dongchen berkata, kekhawatirannya tidak masuk akal, mungkin beberapa penganut dewa iblis akan menyelinap ke benua Chenwu untuk membunuh Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ketika saya ingin bersembunyi, saya tidak membutuhkan siapapun untuk membujuk saya akan bersembunyi juga, maka tidak ada yang dapat menemukan saya kecuali diri saya sendiri. Perang tiga alam adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengalami. Chen Xiang telah mempelajari begitu banyak seni bela diri penekan setan, dan memiliki pisau pembunuh iblis Qinglong. Jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, bagaimana dia bisa layak untuk hal-hal ini? Di dunia baru, tampaknya hanya bagian dari tanah roh kuno yang telah dibuka, dan banyak kekuatan kuat telah diperingatkan oleh klan Mo di tanah Ling kuno. Jika seseorang melecehkan mereka, mereka pasti akan menyerang. Meskipun klan Mo berkata demikian, tidak ada yang mempercayai mereka, dan mereka diam-diam berjaga-jaga. Setelah berita pembukaan jalur tanah roh kuno menyebar ke seluruh dunia baru, gelombang kepanikan di dunia baru menjadi lebih intens. Paman kecil, situasi di Gunung 100.000 Setan sangat buruk. Sekarang setiap faksi sudah mulai mengirim orang ke sana, dan mereka semua mengirim 20 murid elit untuk memimpin pertempuran terlebih dahulu, dan saya akan memimpin di sekte Taiwu. Wu Kaiming berkata, apakah Anda memiliki bagian saya? Chen Xiang buru-buru bertanya. Tidak, tapi Yun Xiaodao dan yang lainnya, alasan mengapa kami tidak membiarkanmu pergi adalah karena semua orang setuju selama pertemuan, karena kamu terlalu mampu menimbulkan masalah, dan kamu tidak mematuhi pengaturan, jadi semua sekte dan faksi akan bekerja sama satu sama lain pada saat itu, kata Wu Kaiming. Chen Xiang mendengus dengan sangat tidak senang, dan bertanya, kalau begitu, bolehkah saya pergi sendiri? Wu Kaiming tertawa dan berkata, saya tidak mengatakan tidak, tetapi Anda tidak boleh membuat masalah besar. Dekat Gunung 100.000 Setan di beberapa tempat, banyak prajurit berkumpul. Setelah mengetahui bahwa kepala monster dapat ditukar dengan kristal, para prajurit ini berlari dengan penuh semangat, menunggu jalan terbuka. Sebagian besar prajurit yang berani datang ke sini tidak takut mati. Adalah juga pemburu yang menjilat darah di ujung pedang mereka sepanjang hari. Bab 773 Setan Barbarisme. Prajurit tanpa sekte itu secara alami lebih rendah dari murid elit yang dilatih oleh sekte itu, tetapi di antara para prajurit ini, ada beberapa yang terkenal. Setelah para prajurit ini mempelajari kekuatan menaklukkan iblis, kepercayaan diri mereka berlipat ganda, dan mereka berpikir bahwa kepala iblis akan lebih mudah ditangani beberapa. Jadi semuanya bersatu. Ingat, bajingan kecil, jangan mematahkan kepala monster itu, dan menukarnya dengan spar. Seorang pria parubaya memberitahu beberapa pria muda. Semua pemuda itu mengangguk, kepala monster jauh lebih mudah ditangani daripada monster. Para prajurit ini datang dengan persiapan. Sebelum mereka datang, mereka belajar tentang monster-monster ini dari Akademi Setan Penakluk, dan mereka semua datang dengan beberapa keterampilan antivirus untuk menghindari bencana ketika saatnya tiba. Namun, setelah mereka melihat murid elit dari kekuatan besar di dunia seni bela diri fana, mereka langsung merasa bahwa mereka sangat kompetitif, namun, mereka juga tahu bahwa pasti akan ada banyak monster pada saat itu, dan para murid elit tenaga tersebut juga sangat terbatas, sehingga masih bisa menghasilkan uang untuk banyak keuntungan. Chen Xiang juga menyelinap ke dalam kelompok prajurit ini. Dia tidak bisa bersama pasukan besar sekte Taiwu. Ada alasan lain mengapa pasukan itu tidak menginginkannya. Itu karena kekuatannya terlalu kuat, dan dia bisa sepenuhnya bertindak sendiri seluruh tim bersama-sama, baik dia menjadi penghambat tim, atau tim menjadi penghambatnya, dan kerja tim sangat penting. Jika Chen Xiang bersama semua orang, dia pasti akan menyerang seperti kuda liar ketika dia bertemu monster, dan rencana orang tua itu akan sia-sia. 3 hari berlalu, dan semakin banyak orang di sini, mereka semua dalam kelompok kecil. Chen Xiang juga melihat beberapa siswa dari Akademi Penakluk Iblis dan orang-orang dari kuil Dewa Api. Pada hari ini, kekuatan luar angkasa yang sangat kuat meledak, keluar dari Gunung 1000 Setan, tetapi tidak ada yang masuk.
Orang-orang ini mengumpulkan banyak informasi sebelum mereka datang. Jika mereka masuk sekarang, itu yang paling berbahaya, mungkin itu akan dilenyapkan oleh yang kuat di dunia iblis. Tapi semua orang sangat bersemangat karena tidak lama lagi mereka bisa mulai. Jika Anda berada di ketinggian saat ini, Anda dapat melihat 3 daratan besar terhubung bersama, dan ada gerbang luar angkasa besar di benua dunia iblis, dan benua lain di dunia iblis dapat dihubungkan ke dunia manusia melalui potongan itu dari daratan. Orang-orang di dunia iblis lebih sulit dihadapi daripada iblis di dunia iblis, karena iblis di dunia iblis terlihat sama dengan orang-orang di dunia manusia dan dapat berbaur dengan kita. Hanya monster jahat dengan status tinggi memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan untuk mengubah bentuk, dan monster jahat lainnya adalah sekelompok binatang buas, yang semuanya digunakan untuk mati. Untuk memasuki Gunung 100.000 Setan, Anda harus melintasi dataran, dan sekarang setiap hari seseorang berdiri di dataran, memandangi Gunung 100.000 Iblis yang dipenuhi aura iblis yang kuat. Pada hari ke-10 setelah lorong dibuka, Chen Xiang tiba-tiba menemukan banyak hal yang keluar dari Gunung 100.000 Setan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka ternyata adalah beberapa pembudidaya setan dan setan. Mereka berbaris berjajar, dan jumlahnya hanya 1.000, yang mengecewakan semua orang, karena puluhan ribu orang menunggu di sini, itu tidak cukup. Monster telah bersatu. Sepertinya mereka menjadi jauh lebih rasional. Ini bukan hal yang baik, kata Bai Youyo. Dulu, dunia iblis juga bermusuhan satu sama lain, tapi sekarang mereka bisa keluar bersama, dan tidak ada konflik. Saat ini, para murid elit yang dikirim oleh pasukan besar juga keluar, jumlahnya beberapa ribu. Chen Xiang menyaksikan perubahan dari samping, dan yang membuatnya bersyukur adalah bahwa kultivasi Yun Xiao Dao dan Jurong telah mencapai tahap akhir dari alam 100 perbaikan, dan di mata orang normal, kecepatan ini dianggap sangat cepat. Dunia manusiamu sangat biadab. Kumpulkan begitu banyak orang. Jika kamu ingin membunuh kami sekaligus, kamu tidak akan dapat menyerang kami. Seorang pria jangkung dengan telinga panjang melangkah keluar. Beberapa bulu putih. Ini adalah iblis kelinci dengan darah kelinci. Tampaknya dunia iblis telah berevolusi dengan baik. Aku tidak tahu seperti apa keindahan di dunia iblis itu. Apakah akan ada kesenangan dan kegembiraan yang berbeda saat bermain? Kata Long Sui sambil tersenyum. Semua orang diam-diam kesal. Dunia iblis pernah menginvasi benua Chenwu dan membunuh banyak orang. Jika mereka tidak menyerang, benua Chenwu tidak akan melawan. Sekarang mereka benar-benar mengatakan bahwa alam manusia itu biadab, yang benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja, ini semua terjadi 100.000 tahun yang lalu, dalam 100.000 tahun terakhir, tidak mengherankan jika ada perubahan di dunia iblis, tetapi sulit bagi orang untuk tidak meragukannya berdasarkan sifatnya. Jangan lihat jumlah kami yang kecil. Jika kamu mau, kita bisa berperang sekarang. Beberapa orangmu tidak cukup untuk kita bunuh. Setan kelinci tersenyum ringan. Tentu saja, kami tidak ingin melakukan perang berdarah. Anda menginvasi kami 100.000 tahun yang lalu, dan kami dibenarkan untuk melawan. Semua bukti ada di belakang Anda di 100.000 gunung iblis. Kata prajurit tua dari benua raja. Kami tidak menyangkal hal ini, tetapi ini terjadi 100.000 tahun yang lalu. Sumber daya dunia iblis kami sangat miskin sejak zaman kuno. Apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu telah membuktikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan, jadi kami tidak dapat membuat kesalahan ini lagi, kata siluman kelinci. Orang-orang di dunia iblis benar-benar mengecewakan. Awalnya, semua orang berencana untuk melawan mereka dan menukar kepala mereka dengan kristal, tetapi sekarang dunia iblis ingin mengambil jalan damai. Tentu saja, ini hal yang baik. Tetapi orang-orang tetap saja khawatir tentang penipuan. Wu Kaiming tersenyum dan berkata, kalau begitu beritahu saya, metode apa yang Anda gunakan untuk memperjuangkan sumber daya kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Pada saat ini, seorang pria parubaya di dunia iblis berkata, tentu saja Anda tidak akan memberikannya kepada kami tidak akan memberikannya kepadamu. Jika dunia iblis bergandengan tangan,
dunia manusiamu tidak akan memiliki peluang untuk menang, tetapi sekarang kami akan memberimu kesempatan. Mendengar ini, semua orang tahu bahwa dunia iblis tidak akan pernah mengambil jalan damai. Kesempatan. Wu Kaiming mencibir. Kami akan memberi Anda kesempatan yang adil untuk bersaing untuk membuktikan apakah Anda layak memiliki sumber daya ini, kata siluman kelinci. Ini menyebabkan semua orang langsung mengutuk, sumber daya di dunia manusia adalah milik mereka sejak awal, dan mereka bahkan tidak tahu apakah mereka pantas mendapatkannya atau tidak. Bagaimana jika kita tidak menyetujui kompetisi? Sejak awal, Wu Kaiming tidak berpikir bahwa dunia iblis akan mengambil jalan yang damai. Setan kelinci berkata dengan senyum sinis, "Jika Anda tidak setuju, dunia iblis kami akan bergabung untuk mengalahkan Anda dan menjadikan Anda budak kami." Dunia iblis masih sama seperti 100.000 tahun yang lalu, tetapi itu menjadi sedikit lebih pintar. Dia bergegas dari awal, tetapi pertama-tama menjelajahi kekuatan sebenarnya dari dunia manusia. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Anjing tidak bisa mengubah makan kotoran, apa yang kamu lakukan berbicara omong kosong dengan mereka, potong semua kepala mereka, kepala pria seperti ini dapat ditukar dengan tiang, yang juga merupakan nilai terbesar mereka." Bab 774 Trik Iblis. Chen Xiang memimpin dalam mencemooh, menyebabkan semua orang berteriak dan membunuh, tetapi mereka ditekan oleh para tetua benua raja. Setan kelinci di dunia iblis mencibir dan berkata, "Kami ingin menyelesaikan konflik dengan damai. Jika Anda ingin keluar dari perang, kami akan menemani Anda kapan saja." Chen Xiang tidak percaya bahwa dunia iblis akan begitu sumber daya mereka langka, tidak peduli apa, mereka akhirnya akan menyerang dunia manusia. Seorang penatua dari keluarga Wu berkata, "Lalu bagaimana menurutmu?" Setan kelinci mengerti sekarang bahwa hanya orang-orang berpakaian seragam yang berdiri di depan yang dapat membuat keputusan, dan para prajurit yang menganggur itu hanya berteriak keras. "Kami hanya ingin melihat apakah para prajurit di dunia manusia ini layak memiliki sumber daya yang kaya di sini. Untuk cara melihatnya, tentu saja kami hanya bisa mengetahuinya melalui pertarungan, dan metodenya tidak akan terlalu keras. Sebaliknya, kita akan menderita." Setan kelinci berkata di sini, seorang pria besar dan seorang pria berkepala harimau menonjol dari dunia iblis. Keduanya tampaknya memiliki kekuatan yang baik. "Kami hanya mengirim 2 petarung. Anda dapat mengirim 10 dari mereka untuk bertarung 1 lawan 1 dengan 2 petarung kami. Selama Anda mengalahkan 2 petarung kami, Anda dapat membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menikmati sumber daya di sini." Pria parubaya di dunia iblis berkata, "Jika 10 dari Anda petarung tidak dapat membuat petarung kami jatuh, maka Anda harus menyerahkan sebagian besar sumber daya Anda kepada kami. 10 pukulan 2, selama Anda menjatuhkan lawan 2 pejuang, kamu akan menang." Tampaknya dunia iblis memang dirugikan, tetapi hal baik semacam ini membuat banyak orang sedikit tidak bisa dipercaya. "Kelinci, ini hanya apa yang kamu katakan, tidak ada raksasa di dunia iblismu yang keluar. Bagaimana kami bisa mempercayaimu, kamu bisa mewakili dunia iblis?" Chen Xiang mencibir, suaranya telah berubah, tidak ada yang mendengarkan keluar. Hanya ada lebih dari 1.000 orang yang keluar dari dunia iblis. Meskipun mereka semua tampaknya memiliki kekuatan yang baik, hanya ada sedikit orang di negara bagian nirvana. Hanya iblis kelinci dan pria parubaya yang berbicara yang berada di nirvana negara. Setan kelinci sepertinya sudah siap. Dia langsung berkata, "Kami bisa mewakili dunia iblis. Selama kamu menang, dunia iblis kami berjanji untuk tidak menyerang dunia manusiamu, kamu bisa yakin." "Apa yang kamu gunakan untuk menjaminnya?" Chen Xiang mendengus dingin, "Katakan saja dengan mulutmu." Setan kelinci sedikit kesal di hatinya, tetapi dia tetap menjawab, "Percaya atau tidak, jika kamu mau bertarung, kamu bisa mulai hari ini, jangan katakan kami biadab." Chen Xiang akhirnya mengerti maksud dunia iblis sekarang, jika mereka menang, mereka dapat merebut sumber daya, karena dunia manusia harus menepati janji mereka, jika kalah, dunia iblis bisa bermain trik, dan mereka masih bisa memulai perang. Memang rencana yang bagus, tapi menurut mereka dunia manusia terlalu bodoh. Para pemimpin alam nirvana yang membawa tim juga dapat melihat niat dunia iblis,
dan sekarang mereka hanya dapat menggunakan trik mereka. Jika perang dapat ditunda, mereka akan dapat membuat persiapan yang lebih baik. Selain itu, mereka 10 lawan 2, dan mereka percaya diri menang. Oke, kami berjanji. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda ketika saatnya tiba, kata sesepuh dari benua raja. Pada saat ini, semua sekte sedang mendiskusikan murid mana yang akan dikirim, dan mereka yang berada dalam kondisi nirvana secara alami tidak akan dapat bermain, karena murid pihak lain tidak berada dalam kondisi nirvana. Setelah diskusi singkat, dunia manusia memutuskan untuk mengirimkan para murid yang telah mempelajari seni bela diri penekan sihir dengan baik. Chen Xiang tidak tahu 10 orang mana yang harus dikirim, tapi sekarang satu orang keluar, menilai dari pakaian orang ini, itu pasti prajurit ras darah biru di benua raja. Aku belum pernah melihat Lan Lan, seorang gadis dengan payudara besar, bukankah dia memenuhi syarat? Long Sui berkata dengan ragu. Dia dan Yan Yanran tidak datang, seharusnya ada hal lain, kata Chen Xiang. Monster kelinci berkata kepada para prajurit klan darah biru, kamu bisa memilih petarung dari dunia iblis atau dunia iblis. Langang, pilih prajurit dari dunia iblis. Tetua klan darah biru berteriak. Lan Gang adalah pria berjanggut dengan penampilan perkasa, dia terlihat kuat dan penuh kekuatan, dia mengangguk dan memilih prajurit dari dunia iblis. Modi, selamat berdiskusi dengan teman-temanmu di dunia manusia. Pria parubaya itu mencibir. Ngomong-ngomong, adalah tanggung jawabku sendiri untuk membunuh orang dalam pertempuran ini, jadi yang terbaik bagimu adalah berteriak dan mengaku kalah. Setan kelinci itu sepertinya sudah pasti menang. Lan Gang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia adalah orang pertama yang melawan kultivator iblis. Dia berada di bawah banyak tekanan karena dia tidak tahu apa-apa tentang kultivator iblis di depannya. Tampaknya Modi milik klan mata iblis, tetapi mereka tidak tahu jenis mata apa mereka. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Orang-orang dari klan mata iblis adalah harta karun di dunia kecil alam iblis. Kata Bai Yoyo. Di awal kompetisi, Modi menyerang lebih dulu, dan berlari dengan liar dengan kedua kakinya yang tebal. Prajurit iblis yang kokoh ini, yang terlihat seperti banteng yang marah, bergegas menuju Lan Gang dengan kecepatan tercepat. Lan Gang juga seorang pria besar, tidak lebih kecil dari Modi. Ketika dia melihat Modi bergegas ke arahnya, wajahnya juga penuh kegembiraan. Dia mengangkat tinjunya, mengembunkan energi sejati yang mengamuk. Tepat ketika dia hendak memukul, tiba-tiba ada jeda, dan pada saat ini, Modi berhadapan langsung, dan pada saat yang sama meninju dengan kedua tinjunya, seperti dua pilar besi, bertabrakan dengan tubuh Lan Gang. Energi jahat pada tubuh Modi sangat tirani, dapat dilihat seberapa kuat pukulan itu, dan membuat tubuh besar Lan Gang terbang. Lan Gang jatuh ke tanah, dan masih ada dua lubang darah di tubuhnya, kedua pukulan tadi meledakkan dua lubang darah di tubuh Lan Gang. Akui kekalahan. Para tetua klan darah biru melihat Modi Lai, dan segera berteriak bahwa Lan Gang tidak bisa lagi bertarung, dan jika dia melanjutkan, dia hanya akan dipukuli sampai mati. Murid dari Pulau Lianhua yang akan bertarung selanjutnya adalah salah satu dari banyak putra Lian Yingxiao, namanya Lian Ze. Seperti Lian Yingxiao, dia sangat tampan. Baru saja ketika Lan Gang meninju, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia dipengaruhi oleh sesuatu, Zen Qi di seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti beredar, yang membuatnya kehilangan perlindungan Zen Qi-nya, dan dia diledakkan dengan parah dari dua darah oleh Modi itu. Lubang, kata Chen Xiang. Itu benar, ada banyak jenis mata iblis di klan mata iblis, dengan semua jenis kemampuan aneh, tidak ada yang diperbaiki, tetapi umumnya sangat berguna, jadi klan mata iblis adalah yang paling kuat dari klan iblis. Kata Bai Yoyo. Lian Ze tetap memilih Modi, seorang prajurit iblis, karena sekarang setiap orang memiliki pemahaman tertentu tentang Modi, yaitu dia tahu bagaimana menggunakan teknik aneh yang bisa membuat orang berhenti tiba-tiba dan melakukan kekerasan. Lian Ze percaya bahwa selama dia menyerang lebih dulu dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tidak akan takut terkena sihir misterius itu. Kali ini, Lian Ze yang menyerang lebih dulu, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa,
Tetapi ketika Lian Zi datang ke Modi dan hendak menyerang, dia tiba-tiba berhenti, meskipun itu hanya untuk sesaat, tetapi tubuhnya terus-menerus terkena pukulan mengerikan Modi, dia menerima ratusan pukulan dalam sekejap. Dan hampir semua tulang di tubuh bagian atasnya patah. Bab 775 Mata Ajaib Misterius. Itu sama seperti sebelumnya, dia terluka parah dan jatuh ke tanah dalam satu pertemuan. Kekuatan kekerasan Modi membuat banyak prajurit yang menonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semua murid terkenal itu mengenakan baju besi yang kuat, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Modi tidak hanya dapat melepaskan kekuatan aneh yang membuat orang berhenti, tetapi juga memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang mengerikan, sekarang tampaknya sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Lian Yingxiao buru-buru memanggil untuk berhenti, jika tidak putranya akan mati di depannya, dia mengeluarkan biji teratai giok putih dan memasukkannya ke mulut Lian Zi, menstabilkan luka Lian Zi. Orang ketiga adalah Wang Tianlin dari benua elang raksasa dan sekte elang raksasa, yaitu sekte Lan Hai dan Lan Shan. Baik Lan Hai dan Lan Shan berasal dari periode Huang Jintian, dan mereka adalah saudara. Keduanya memiliki perseteruan dengan Huang Jintian, tapi sekte mereka sangat kuat. Wang Tianlin terlihat sangat tampan, terlihat sedikit lemah, kali ini dia tidak memilih Modi, tapi pria berkepala harimau dari dunia iblis. Pria berkepala harimau ini lebih tinggi dari Modi, terlihat seperti raksasa kecil, dan sangat menakutkan, dengan bulu harimau di kedua lengan dan kakinya, tetapi tubuhnya berdiri seperti manusia, dan kepalanya juga kepala harimau yang perkasa, dan memiliki ekor yang sangat panjang dan tebal di belakangnya. Pria yang lemah melawan pria sebesar itu membuat orang merasa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, tetapi terkadang tidak hanya cukup besar untuk menjadi kuat. Di awal pertempuran, seluruh tubuh Wang Tianlin tiba-tiba menjadi pucat, mata yang awalnya pemalu menjadi sangat tajam dan penuh dengan niat membunuh, seperti elang lapar, seolah mangsa yang dia lihat tidak akan pernah bisa melarikan diri. Wang Tianlin melompat dan membuka tangannya, dia berputar-putar di udara seperti elang. Melihat itu, dia melepaskan sayap energi aslinya. Seni bela diri semacam ini sangat langka, dan semua prajurit sangat iri. Pria berkepala harimau itu meraung, sangat marah. Wang Tianlin melihat waktunya, dan menukik ke bawah, seperti kilat dan guntur. Tubuhnya dibungkus dengan energi sejati yang sangat kuat, seolah-olah bisa menembus tubuh pria berkepala harimau itu. Melihat auranya, banyak orang mengira Wang Tianlin memiliki peluang besar untuk menang, tetapi ketika Wang Tianlin mendekati pria berkepala harimau itu, energi nyata di luar tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tanpa energi nyata, Wang Tianlin hanyalah sebuah sarjana lemah dengan kepala menabrak lengan pria berkepala harimau itu. Pria berkepala harimau itu tertawa keras, meraih Wang Tianlin dan memukulinya dengan keras hanya dalam beberapa kedipan. Sarjana tampan ini terluka parah dan pingsan sampai mati oleh harimau yang kasar pria berkepala. Pria berkepala harimau ini secara tak terduga, seperti Modi, mengetahui semacam seni aneh yang dapat membuat orang berhenti dalam sekejap, dan energi sejati mereka tiba-tiba berhenti berfungsi dan menghilang pada saat itu juga. Dengan cara ini, mereka tak terkalahkan. Tapi pendapat Chen Xiang berbeda dari yang lain. Dia pikir itu semua disebabkan oleh Modi. Modi memiliki mata ajaib yang misterius. Modi hanya menatap Wang Tianlin dengan saksama. Wang Tianlin tiba-tiba akan kehilangan energi aslinya pada saat itu. Itu direncanakan oleh Modi dengan matanya yang ajaib. Dengan mata sihir yang begitu kuat, itu pasti elit yang dikirim oleh klan mata sihir. Klan sihir di Tanah Roh Kuno mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerang, tetapi mereka diam-diam mengirim penyihir yang kuat untuk menyusup ke berbagai dunia iblis dan bergabung dengan dunia iblis untuk menyerang dunia manusia. Konspirasi macam apa yang dimiliki klan? Bai Yoyo berkata dengan suara terkonsentrasi, 100.000 tahun yang lalu, dunia iblis tidak memiliki konspirasi dan trik, dan mereka bergegas ke bunuh mereka begitu mereka muncul, tapi sekarang mereka memainkan trik jauh lebih baik daripada dunia manusia. Para pejuang di dunia manusia dikalahkan satu demi satu, dan mereka semua dikalahkan pada saat pertempuran, dan terjadilah jeda dengan cara yang sama. Chen Xiang melepas riasannya, diam-diam datang ke sisi Wu Kaiming, dan berkata dengan suara rendah,
biarkan aku melakukannya, atau kamu akan kalah. Pada saat ini, orang ke-9 dikalahkan dan juga lengannya patah. Adalah Yun Xiaodao dari Sekte Taiwu, tetapi Chen Xiang muncul saat ini, yang mengejutkan muka Iming. Saudara Shen, Anda datang pada waktu yang salah. Saya benar-benar ingin memberi pelajaran pada kucing besar itu. Yun Xiaodao berkata sambil tersenyum, tapi karena saudara Shen yang bergerak, itu pasti akan membuat kita menikmati menontonnya. Chen Xiang tersenyum, lalu menatap Jurong dan Sui Long, dan berkata dengan suara rendah, bersiaplah, jika kamu melihatku melakukan hal lain, kamu akan buru-buru membunuhku. Kelompok orang ini pasti tidak baik niat. Saat melawan kepala harimau, maka Modi akan membantu secara diam-diam. Setelah Wu Kaiming mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, Modi melakukan metode untuk menghilangkan energi sejati orang. Chen Xiang mengangguk. Itu ada di mata Modi, tunggu sebentar, kamu harus memperhatikan, jika aku akan menghancurkan mata Modi, lihat reaksi orang-orang di dunia iblis itu, perhatikan kelinci itu dan pria paruhbaya itu. Wu Kaiming sedikit mengangguk, naik, sekarang kamu bermain, kekuatan lain tidak akan keberatan, mereka taruh semua harapanmu pada sekte Taiwu kami. Melihat Chen Xiang muncul tiba-tiba, raksasa lain di alam bela diri Fana merasa di dalam hati mereka, dia sudah tahu bahwa adalah kesalahan untuk tidak membiarkan Chen Xiang datang, tetapi sekarang Chen Xiang muncul. Biarkan mereka, dia merasa sangat lega. Chen Xiang adalah makhluk yang sangat aneh, jarang melihatnya di dunia baru, dengan kekuatan yang kokoh dan semua jenis seni bela diri yang kuat, sulit untuk menemukan yang kedua satu di dunia baru. Chen Xiang, orang yang dicari oleh perintah Dewa Iblis, kamu benar-benar muncul. Pria paruhbaya di alam iblis itu segera berteriak. Kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak diizinkan bermain. Chen Xiang tersenyum sedikit, lalu menatap Rang Modi, menatap mata Modi. Itu perintah Dewa Iblis dari Sekte Iblis Desolation kuno, tentu saja tidak ada hubungannya dengan kita. Chen Xiang memilih untuk melawan Modi, selama mata sihir Modi dihancurkan, maka pria kepala harimau akan mudah dihadapi. Haha. Jika aku membunuh orang yang diinginkan oleh Sekte Iblis Kehancuran kuno, aku tidak tahu akan seperti apa Sekte Iblis Kehancuran kuno itu. Modi tertawa dan berjalan mendekat. Melihat Chen Xiang begitu terkenal di dunia iblis, semua orang diam-diam mengaguminya, tetapi mereka tidak menyangka Chen Xiang begitu sombong di dunia iblis. Dunia iblis telah mengalahkan 9 pemuda kuat dari dunia manusia berturut-turut. Sekarang moral mereka melonjak, dan Modi juga penuh percaya diri. Menurutnya, Chen Xiang sama dengan yang lain. Selama dia menggunakan mata ajaib misterius untuk menyerangnya, Anda bisa dihajar olehnya. Siapapun yang akrab dengan Chen Xiang tahu bahwa akal sehat tidak dapat diterapkan pada Chen Xiang, apalagi menjadi sombong di depan Chen Xiang, jika tidak, akhirnya akan sengsara. Chen Xiang tidak tahu bagaimana menghadapi mata iblis itu sekarang, tetapi dia tidak takut, karena tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia dilindungi oleh baju besi berlian basal, bahkan jika dia dipukuli dengan keras, dia tidak akan serius terluka. Ayo, aku akan membiarkanmu menyerangku dulu. Modi tertawa keras, berpikir bahwa dia bisa membunuh orang yang diinginkan oleh perintah Dewa Iblis. Dia sangat bersemangat. Bab 776 Kekuatan menundukkan tinju iblis. Bahkan jika pihak lain menolak untuk membiarkannya, Chen Xiang akan menyerang lebih dulu. Pada awalnya, dia terbang ke arah Modi, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat. Dia juga ingin melihat seperti apa kemampuan mata ajaib Modi. Setelah Anda mengalaminya, Anda akan tahu bagaimana menghadapinya. Modi berdiri di sana tanpa bergerak, menatap Chen Xiang. Meskipun kecepatan Chen Xiang lambat, kekuatan naga yang menakutkan membuat Modi merasa seperti gelombang besar di hatinya. Sekarang dia mulai mengerti mengapa Sekte Iblis Desolation kuno akan menggunakan token Dewa Iblis Chen Xiang diinginkan, dan dengan kekuatan yang kuat dan menakutkan ini, dia dapat menyaingi orang-orang kuat muda yang diakui di klan Mo. Namun, Modi tidak memiliki rasa takut sama sekali, dia melihat sudut mulutnya sedikit terangkat, matanya tiba-tiba berkedip, dan wajah Chen Xiang sedikit berubah, karena semua energi sejati di tubuhnya tiba-tiba tidak dapat mengalir,
dan kekuatan naga yang kental tidak ada Truki menopang dan kemudian menghilang. Dan kepalan tangan Modi telah hancur, mengenai pipi Chen Xiang. Modi awalnya berpikir bahwa dia dapat menikmati kesenangan menghancurkan wajahnya, tetapi dia tidak menyangka Chen Xiang akan menoleh tiba-tiba, dan ketika jari kakinya menyentuh tanah, dia membanting sebuah pantulan cepat. Secara tak terduga menghindari serangan mengamuk yang sedang diseduh Modi. Berbahaya. Kekuatan fisik Chen Xiang sudah sangat kuat, dan dia sering bertarung melawan Huang Jintian. Dia sering menghadapi situasi seperti ini di mana energi sejatinya tiba-tiba tidak dapat digunakan. Sehingga dia dapat bereaksi tepat waktu dan menggunakan kekuatan fisiknya sebagai gantinya. Seperti yang diharapkan, Chen Xiang tidak mengecewakan. 9 orang sebelumnya semuanya dikalahkan dalam situasi tadi, tetapi Chen Xiang dapat menghindarinya. Murid Modi menyusut tajam, dan Chen Xiang lolos dari serangannya, karena menurutnya, ketika energi sebenarnya tidak dapat digunakan, reaksi dan kecepatannya akan menjadi sangat lambat, yang cukup untuk melewati pukulan eksplosifnya. Perasaan itu seperti energi sejati saya telah lumpuh. Untungnya, orang gila tua itu telah melatih saya di bidang ini. Chen Xiang memberitahu Bai Youyou tentang hal itu. Ini adalah mata ajaib yang melumpuhkan, tetapi umumnya ada 2 jenis, satu untuk melumpuhkan tubuh manusia, dan yang lainnya untuk melumpuhkan energi udara dalam tubuh manusia, seperti Ki sejati. Bai Youyou berkata, Modi ini harus menjadi tipe kedua. Modi sedikit kesal, dia bergegas mendekat, dan pada saat yang sama menatap Chen Xiang. Chen Xiang tahu bahwa Modi biasanya menggunakan mata ajaibnya pada saat paling kritis, melepaskan energi tak terlihat semacam itu untuk menyerang. Mata ajaib, selama Anda tidak ditatap olehnya. Chen Xiang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan melihat tubuhnya bergetar hebat. Semburan kabut air tiba-tiba muncul, mengisi lingkungan Chen Xiang dengan kabut putih tebal, yang langsung mengejutkan Modi, karena dia kehilangan sasarannya. Jurus kabut di atas langit, Chen Xiang sangat akrab bagi orang-orang kuat itu. Saat itu, Chen Xiang menggunakan jurus ini untuk melarikan diri di depan banyak orang kuat di konferensi pahlawan. Modi tidak bisa melihat Chen Xiang, jadi mata ajaibnya tidak bisa menemukan serangan itu, yang membuatnya sangat cemas tepat ketika dia menjadi gila. Papa, papa, papa. 9 petir berturut-turut terdengar satu demi satu, mengejutkannya bergema di langit, lapis demi lapis, bergema ke segala arah. Dan gelombang udara yang meledak juga meniup kabut putih, dan mata Modi berlumuran darah, dan dia terhuyung ke belakang, rasa sakit dan ketakutan membuatnya mengaum. Chen Xiang baru saja meninju 2 kali, menggunakan kekuatan tingkat ke-9 Jiang Mo Jin. Jiang Mo Jin merasakan energi iblis di tubuh Modi, dan menjadi lebih keras. Kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Mata Modi dipukul, lalu sebuah kekuatan menyerang otak di dalam kepala Modi dan melukai dia parah. Saat ini dia sudah tidak sadarkan diri, dan dianggap hancur. Melihat mata Modi terluka, wajah iblis kelinci dan pria paruh-baya sangat berubah. Modi adalah ketergantungan mereka, dan bisa membuat mereka menang dalam setiap pertempuran, tetapi sekarang mata sihir kebanggaan Modi dihancurkan. Ini belum berakhir. Selama lawan tidak meminta kekalahan, Chen Xiang masih bisa menyerang. Tinju Fumo. Segera setelah Chen Xiang meninju, ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil, dan energi transparan yang memancar dari tinju Chen Xiang dapat dilihat dengan mata telanjang. Energi yang berjuang itu sepertinya jatuh ke dalam tungku iblis. Tinju penunduk setan Chen Xiang menggunakan kekuatan suci penekan setan, yang jauh lebih kuat daripada vitalitas penekan setan orang lain, dan kekuatan tinju penakluk setan juga sangat mendominasi, terutama bagi mereka yang mengolah kekuatan setan. Ia memiliki serangan yang menghancurkan. Dengan satu pukulan, monster itu bergetar. Kekuatan semacam itu membuat monster itu merasa seperti berada di neraka. Dengan boom, tinju Chen Xiang mendarat di dada Modi, dan Modi segera berubah menjadi semburan bubuk hitam, yang tersebar di langit dan bumi dengan angin sepoi-sepoi. Mati! Semua orang tersentak. Modi, yang tampaknya menang dalam semua pertempuran barusan, dipukuli menjadi abu oleh pukulan Chen Xiang. Orang-orang di dunia manusia telah lama mengetahui bahwa Chen Xiang seorang pria yang sangat kuat,
masih terkejut saat ini. Dan iblis dan pembudidaya iblis di dunia iblis bahkan lebih terkejut, bahkan ketakutan, karena kekuatan Chen Xiang barusan membuat mereka gelisah, membuat mereka merasa seperti semut di depan kekuatan semacam itu. Menekan seni bela diri iblis, iblis kelinci berkata dengan dingin, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari dunia manusia akan belajar dengan baik seni bela diri penakluk iblis yang paling mereka takuti, yang akan sangat merugikan mereka. Ekspresi Chen Xiang tenang, dia memandang pria berkepala harimau itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, membuat hati pria berkepala harimau itu bergetar. Pria berkepala harimau ini tahu betul bahwa tanpa bantuan Modi, dia akan menjadi sampah. Di depan Chen Xiang, jika sebelumnya tidak ada Modi, dia mungkin telah dikalahkan sejak lama. Meskipun manusia di dunia manusia terlihat kurus dan lemah, mereka telah mempelajari beberapa seni bela diri yang kuat, tahu bagaimana menggunakan Zenki dengan cerdik, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang tak tertandingi oleh mereka di dunia iblis. Kamu selanjutnya. Chen Xiang menggosok tinjunya dan menatap pria berkepala harimau itu. Selama dia mengalahkan pria berkepala harimau itu, dunia iblis akan dianggap kalah. Menurut apa yang mereka katakan, jika mereka kalah, mereka tidak akan menginvasi dunia manusia, tetapi mereka yang hadir tidak begitu mempercayainya. Pria berkepala harimau tidak ingin pergi, tetapi setelah melihat wajah muram dari iblis kelinci, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan pergi, dan sekarang, dia hanya perlu bertarung. Awal. Pria berkepala harimau mengeluarkan lolongan harimau yang keras, yang terdengar sangat menakutkan, dan kemudian bergegas menuju Chen Xiang. Chen Xiang sudah mengumpulkan kekuatannya, menunggu untuk menguji seni bela diri yang dipelajarinya untuk menaklukkan setan. Ketika digunakan pada kultivator setan, Fumokuan memiliki efek yang menakutkan, tetapi ketika Anda mendengar namanya, itu hanya untuk berurusan dengan kultivator setan. Saya tidak tahu apakah itu akan efektif pada setan. Pria berkepala harimau itu bergegas mendekat, dan cakar harimau besar itu terbanting ke bawah, dan kekuatan gaya itu menyebabkan tanah runtuh di area yang luas. Tetapi Chen Xiang mampu menghindarinya dengan terampil, dan pada saat yang sama meledak dari perut pria berkepala harimau itu. Setelah tinju mengenai pria berkepala harimau itu, gelombang udara dihasilkan, dan tubuh pria berkepala harimau itu langsung menjadi abu setelah diserang oleh perpaduan kekuatan suci penekan sihir dan tinju penakluk iblis. Bab 777 Panah Tersembunyi Kelinci Setan. Kematian Modi dan pria berkepala harimau segera menurunkan moral lebih dari 1000 monster di dunia iblis. Modi dan pria berkepala harimau lebih kuat di antara mereka, tetapi sekarang mereka dipukuli menjadi abu oleh yang lain. Chen Xiang kesan bahwa iblis telah tertanam dalam hati mereka, sehingga mereka tidak berani melihat langsung Chen Xiang sekarang. Jika tidak, mereka akan merasakan ketakutan yang sangat tidak nyaman. Setan kelinci gemetar karena marah. Dia tidak marah karena kehilangan kepala harimau, tetapi karena Chen Xiang merusak rencana mereka. Sedikit saja, rencana mereka akan segera selesai, jadi tidak akan ada kerugian. Dapatkan banyak sumber daya, lalu tunggu sampai kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih unggul dari dunia manusia. Lalu serang dan perbudak manusia, maka itu akan mudah. Tapi sekarang, rencana ini benar-benar dihancurkan oleh Chen Xiang. Kekuatan Chen Xiang sangat kuat, dan pengalaman tempurnya sangat kaya. Setelah menonton 9 pertempuran di sela-sela, dia sudah melihat beberapa petunjuk. Monster sekarang mengerti bahwa orang yang diinginkan oleh perintah iblis tidak boleh diremehkan. Bahkan di dunia iblis, tidak banyak pembudidaya iblis yang diinginkan oleh perintah iblis. Hati iblis kelinci penuh amarah. Dia melihat jejak udara hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, udara hitam berubah menjadi panah udara, terbang menuju Chen Xiang, dan mengenai tenggorokan Chen Xiang tepat di atas. Hati-hati. Tepat saat Long Sui berteriak, Chen Xiang merasakan sakit di tenggorokannya, seolah digigit nyamuk. Dia buru-buru menutupi tenggorokan yang terkena panah udara dengan tangannya, dan dia hanya merasakan rasa sakit sesuatu melilit telapak tangannya. Chen Xiang melihat udara hitam di telapak tangannya perlahan merembes ke kulitnya. Dia sangat marah, dan buru-buru melihat sekeliling.
Karena udara hitam adalah gas beracun yang sangat kuat, dia tidak menyangka seseorang akan berkomplot melawannya. Itu berasal dari iblis kelinci, kelincilah yang mendekatimu. Kata Long Shui, meskipun dia bisa menemukannya, dia tidak bisa membiarkan Chen Xiang menghindarinya tepat waktu. Monster kelinci benar-benar berani meletakkan panah di belakang di bawah mata begitu banyak orang kuat di dunia manusia. Terlihat betapa monster kelinci membenci Chen Xiang. Di matanya adalah orang mati. Chen Xiang hanya terus menatap iblis kelinci, matanya penuh dengan niat membunuh, senyum sombong di wajah iblis kelinci tiba-tiba membeku, karena Chen Xiang tidak mati karena racun, waktu racun untuk menyerang seharusnya sudah dimulai. Tapi Chen Xiang masih berdiri di sana menatapnya. Racun yang dibudidayakan oleh iblis kelinci sangat kuat. Bahkan beberapa setan racun di negara bagian Nirwana akan diracuni sampai mati, apalagi imp manusia. Dengan gas beracun, dia dengan terang-terangan melepaskan panah udara kental gas beracun ke arah Chen Xiang, dan menembak Chen Xiang. Kali ini panah beracun itu sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan karena sedikit lebih besar, itu ditemukan oleh beberapa mata yang kuat. Ketika Chen Xiang menatap setan kelinci, semua ahli merasa ada yang tidak beres, jadi mereka semua memandang Chen Xiang. Kali ini, Chen Xiang meraih panah beracun dengan telapak tangannya, dan iblis kelinci segera bereaksi, karena dia melihat banyak pasang mata menatapnya, mereka semua adalah orang-orang kuat itu, dan dia tahu bahwa masalah menembakkan panahnya ke dalam kegelapan telah terungkap. Racun yang sangat kuat. Chen Xiang berseru dengan sengaja. Nyatanya, dia tidak tahu apakah racun itu serius atau tidak. Bahkan jika energi busuk yang mematikan memasuki tubuhnya, dia tidak bisa merasakan kekuatannya. Paman kecil, apa yang orang ini lakukan padamu? Wu Kaiming bergegas ke sisi Chen Xiang dengan tergesa-gesa. Bukan apa-apa, racun semacam ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kelinci ini memadatkan gas beracun menjadi panah gas, dan kemudian menyerangku secara diam-diam, kata Chen Xiang kata demi kata, suaranya penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan ada semburan biru di tangan kanannya di siang hari, pisau ajaib untuk membunuh setan dan setan muncul. Dan aura tak terlihat di atasnya yang membuat setan tidak nyaman menyebar ke sekitarnya, membuat setan-setan itu menggigil tanpa sadar. Mendengar kata-kata Chen Xiang, Wu Kaiming langsung memelototi sekelompok monster, Yun Xiaodao dan yang lainnya juga sangat marah, dan mereka semua menunjukkan senjatanya. Kamu biadab, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat situasinya salah, iblis kelinci tertawa terbahak-bahak. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memenggal kepala kelincimu. Chen Xiang meraung marah. Pada saat ini, dia penuh dengan aura pembunuh. Mungkin karena pisau pembunuh iblis King Long merasakan sejumlah besar aura iblis yang menginfeksinya. Aura pembunuh ganas yang meletus dari tubuh Chen Xiang dengan cepat menyebar, menutupi dataran, membuat monster semakin ketakutan. Chen Xiang adalah yang pertama menanggung beban, dan dia tidak merasa malu karena iblis kelinci ada di Nirvana dan menyerang kelompok iblis. Melihat ini, Wu Kaiming bergegas maju, Yun Xiaodao dan Jurong tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi sebelumnya, mereka siap, dan mereka bergegas menuju kelompok iblis dengan senjata di tangan tanpa rasa takut. Hancurkan mereka! Teriak seseorang, dan para prajurit yang telah lama menunggu itu bergegas maju dalam segerombolan. Raksasa dan murid dari pasukan lain juga harus bergegas saat ini, jika tidak mereka akan dikatakan lemah. Melihat ribuan prajurit bergegas maju di depannya, iblis kelinci itu tercengang, momentum agung saja membuatnya tidak berani melawan. Chen Xiang dan Wu Kaiming datang ke kelompok monster terlebih dahulu, dia menebas dengan pisau, dan kekuatan pisau ajaib itu seperti sabit tajam, memotong selusin monster menjadi dua bagian. Kelinci iblis awalnya ingin menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan Chen Xiang, tetapi dia juga menganggap bahwa di belakang Chen Xiang ada banyak pusat kekuatan tingkat nirvana, jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia hanya akan mati. Chen Xiang, ingat itu. Iblis kelinci mengertakkan gigi dan berkata, lalu berubah menjadi petir putih dan terbang menuju gunung 100.000 iblis. Chen Xiang mendengus dingin, dan mengayunkan pisau ajaib dengan marah kemanapun pergi,
tubuh monster jahat dipotong berkeping-keping oleh energi pisau yang ganas, dan aura pada pisau pembunuh iblis Azure Dragon juga membuat monster jahat itu jatuh dalam keputusasaan. Pada saat ini, Yun Xiaodao dan yang lainnya sudah bergegas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang beterbangan, darah terciprat kemana-mana, memenggal kepala monster jahat ini, menyebabkan monster jahat berteriak putus asa, sementara Moxiu melawan dengan penuh semangat, namun dia dipukuli sampai babak belur oleh para prajurit alam nirvana yang kuat. Ribuan atau lebih monster ini sama sekali bukan lawan di dunia manusia. Mereka semua dipotong hanya dengan satu serangan, dan mayat mereka berserakan di seluruh lapangan, dengan darah merah di seluruh tanah. Di mana saudara Shen? Yun Xiaodao melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Chen Xiang. Little Marshal Paman telah memasuki 100.000 gunung setan. Dia berkata untuk masuk dan mencari tahu situasinya. Kata Wu Kaiming, dia tidak terlalu khawatir tentang Chen Xiang. Penggarap iblis paruh baya dan iblis kelinci di alam nirvana dapat melarikan diri tepat waktu, jika tidak mereka juga akan terbunuh, dan Chen Xiang sekarang mengejar iblis kelinci. Kelinci bajingan ini berani berkomplot melawanku. Biasanya aku berkomplot melawan orang lain, tapi sekarang orang lain berkomplot melawanku. Aku tidak akan pernah membiarkan orang berbahaya ini hidup kembali. Terlalu berbahaya, pikir Chen Xiang dalam hati. Bab 778 Tebasan Fury Saber Naga. Kamu tidak dapat mempercayai kata-kata iblis. Mereka sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Kita harus berhati-hati, dan kita dapat memperkuat pertahanan kita sekarang. Wu Kaiming mengerutkan kening dan melihat ke 10.000 gunung iblis, yang sangat marah sehingga itu adalah jembatan ke dunia iblis. Meskipun saluran iblis dibuka, iblis itu tidak segera bergegas, tetapi malah menggunakan trik. Ini juga situasi yang tidak ingin dilihat oleh orang yang paling berkuasa. Setan kelinci melarikan diri dengan sangat cepat, dan dia memiliki sepasang kaki yang sangat kuat. Ketika dia melarikan diri, dia selalu memantul dengan cepat. Dia memasuki gunung 100.000 setan dalam beberapa detik, tetapi masih ada jarak yang jauh dari dunia iblis mereka. Jarak. Tapi tidak peduli seberapa cepat iblis kelinci itu tidak secepat jalan imajinatif 9 surga Long Shui. Setan kelinci telah ditatap oleh Long Shui, dan Chen Xiang juga mengejar setan kelinci dengan kecepatan penuh saat ini. Setan kelinci ini seharusnya hanya memiliki nirwana, jadi dia memiliki wajah manusia. Hanya monster jahat yang telah sepenuhnya berubah menjadi manusia adalah yang paling kuat, kata Bai Yoyo. Chen Xiang sama sekali tidak takut pada iblis yang baru saja mencapai nirwana. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan menggunakan jurus pembunuhan terakhir iblis. Belum lagi iblis tingkat ini, bahkan iblis yang telah sepenuhnya berubah menjadi manusia akan melawan iblis takut akan kematian. Setan kelinci tiba-tiba menemukan siapa yang mengikutinya. Awalnya, dia lebih khawatir tentang siapa yang datang dengan orang-orang kuat dari dunia manusia. Tetapi dia segera menemukan bahwa hanya Chen Xiang yang sendirian. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Chen Xiang tidak sekuat itu. Kuat untuk nirvana, jika tidak maka akan lebih menakutkan. Apakah anak manusia ini idiot? Atau terlalu sombong, berani menantangku dengan tingkat kekuatan ini? Setan kelinci segera berhenti, dan di gunung ajaib 100.000 yang diselimuti awan hitam, kelinci tiba-tiba menjadi lebih percaya diri. Aura iblis membuat darah di tubuhnya sangat aktif. Memikirkan Chen Xiang merusak rencana mereka dan membunuh lebih dari 1.000 setan yang mereka bawa, kemarahan setan kelinci naik di dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya Chen Xiang memasuki gunung 100.000 setan, dia telah berada di tempat paling berbahaya di gunung 100.000 setan, jadi tentu saja dia tidak takut dengan aura setan di sini. Melihat setan kelinci menunggunya, Chen Xiang tidak terkejut sama sekali. Kamu cukup berani, kamu berani membobol gunung 100.000 setan sendirian, kamu pria sombong. Setan kelinci mencibir, tetapi ketika dia melihat Chen Xiang memanggil pisau pembunuh iblis Qinglong, dia segera menjadi waspada. Pedang ilahi Chen Xiang dirancang khusus untuk membunuh iblis dan iblis. Aura yang dilepaskan sama dengan kekuatan suci penekan iblis, dapat membuat iblis takut dan dapat melakukan kerusakan berkali-kali pada iblis. Kelinci mati,
Kamu ingin berkomplot melawanku? Kamu masih muda. Chen Xiang menebas dengan pisaunya, tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Kekuatan naga dan kekuatan suci penekan iblis mengalir ke pisau pembunuh iblis Qinglong, dan kemudian dihancurkan oleh pisau pembunuh iblis Qinglong. Formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam berubah menjadi kekuatan yang lebih kuat untuk membunuh monster dan setan. Dengan tebasan keras ini, guntur dan kilat tiba-tiba berkedip di langit, dan energi pedang seperti 5 petir, melepaskan semburan guntur dan kilat, menutupi monster kelinci. Pisau itu sangat cepat sehingga siluman kelinci tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa melepaskan masker udara untuk melindungi dirinya sendiri. Terdengar ledakan yang keras, dan pisau ajaib menebas perisai udara yang dilepaskan oleh iblis kelinci. Setan kelinci hanya merasa seolah-olah dia ditekan oleh kekuatan ratusan juta kati, dan sebidang tanah yang besar di bawah kakinya telah runtuh. Semua bubuk itu dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan itu. Pisau pembunuh iblis Qinglong akan menjadi lebih berat dengan kekuatan tuannya. Chen Xiang menggunakan banyak kekuatan barusan, jadi pisau pembunuh iblis Qinglong telah menjadi berat ratusan juta kati. Dengan satu serangan, tekanan ratusan juta kati sangat menakutkan ya, jika bukan karena kekuatan nirvana kelinci iblis dan mampu melindungi dirinya dengan energi iblis yang kuat di tubuhnya, nasibnya akan sama dengan nasib batu dan tanah yang dihancurkan di sekitarnya. Pedang Chen Xiang menyebabkan gunung 100.000 setan bergetar hebat, bahkan monster kelinci pun kagum pada pedang Chen Xiang. Seorang bocah manusia, tanpa nirvana, dapat menguasai kekuatan semacam ini, yang membuatnya merasakan sedikit kekuatan jauh di dalam dirinya. Hati takut, ini belum berakhir, kata Chen Xiang, dan memotong pisau lain seperti kilat, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika pisau itu jatuh, sebagian besar tanah jatuh untuk waktu yang lama. Setan kelinci panik, karena Chen Xiang berperilaku kekuatan yang keluar bisa membunuhnya. Mata Chen Xiang tiba-tiba memerah, dan seluruh tubuhnya terbakar amarah. Kemarahan itu membuat kekuatannya tiba-tiba melonjak, menyebabkan kekuatan naga dan kekuatan suci penekan iblisnya terbakar, mengubah amarah menjadi kekuatan. Tebasan naga marah, intinya. Naga yang marah menebas, dengan tebasan amarah, kekuatan tirani meraung dengan marah, bumi bergetar, dan awan hitam yang dibentuk oleh gas iblis di langit bergolak, seolah-olah seluruh dunia ketakutan dan berubah warna oleh naga yang marah. Memotong. Jangan coba-coba membunuhku. Setan kelinci meraung, melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, memadatkannya di masker udara untuk memperkuat pertahanannya. Sekarang dia tidak bisa melawan sama sekali. Jika dia tidak berkonsentrasi di pertahanan, dia pasti akan ditikam. Naga yang marah jatuh di atas kelinci iblis, beberapa gunung tinggi di 100.000 pegunungan iblis tiba-tiba runtuh, dan retakan yang dalam tiba-tiba muncul di tanah, seperti jaring laba-laba, dan tempat kelinci iblis dan Chen Xiang diubah menjadi bagian bawah sebuah lubang besar dengan lebar ratusan kaki. Setan kelinci memandang Chen Xiang yang terpental oleh kekuatan mundur, tersentak dan berseru, bocah yang menakutkan, pisau barusan harus menjadi batasnya, dan kekuatannya pasti sudah habis, haha. Kemarahan menghilang, tetapi 1.280.000 butir esensi sejati di tubuhnya bersinar terang, dan energi sejatinya sangat tebal, melolong di dantiannya. Hah! Chen Xiang bersenandung dengan suara rendah, membuat orang merasa bahwa pantai yang semula tenang tiba-tiba meledak menjadi gelombang ombak besar, dan getaran tanah membuat iblis kelinci merasa bahwa dia berada jauh di dalam laut yang bergolak. Potong canglang. Salah satu dari 7 tebasan pembunuh naga, dikombinasikan dengan kekuatan naga dan pisau pembunuh iblis Qinglong, dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Senyum iblis kelinci tiba-tiba membeku, dia menggertakkan giginya, dan buru-buru mengedarkan kekuatan di tubuhnya, mengutuk Chen Xiang di dalam hatinya. Memotong dengan pisau, kekuatan bergelombang menyembur keluar dari pisau pembunuh iblis Qinglong, membentuk tekanan yang menakutkan dan berdampak pada lingkungan. Ini awalnya adalah sebuah lubang, tapi sekarang telah menjadi tanah datar. Tetapi iblis kelinci masih bisa berdiri, itu dapat dilihat bahwa kekuatannya tidak buruk. Tidak ada habisnya. Iblis kelinci meraung dengan marah, tetapi tanggapan Chen Xiang adalah pisau. Tebasan naga marah.
Merasakan kekuatan naga yang marah, roh iblis kelinci itu runtuh. Dia mampu memblokir tebasan pertama, kedua, dan ketiga Chen Xiang, tetapi Chen Xiang menebas dan menebas tanpa henti. Seolah-olah dia tidak membutuhkan uang untuk kemarahannya yang sebenarnya. Dirilis tanpa ragu-ragu, dan menyapanya semua. Tebasan naga marah, tebasan canglang, dan tebasan petir, 3 jurus yang kejam dan menakutkan dari 7 tebasan pembunuh naga, terus-menerus menebas kelinci iblis. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melepaskan energi sejatinya sepenuhnya setelah memasuki 100 perbaikan Realm Fighting. Setelah ratusan pemotongan berturut-turut, Chen Xiang tidak lelah, tetapi iblis kelinci telah memotong lengannya, dan sebidang tanah yang luas telah dibalik berkali-kali. Bab 779 Korupsi dan Pemangsa Setan. Apakah semua manusia di dunia manusia begitu kuat? Energi monster di tubuh iblis kelinci habis, dan tubuhnya juga dirusak dan diguncang oleh kekuatan yang mengerikan itu. Tidak, tapi hampir sampai. Chen Xiang berkata dengan ringan, yang membuat iblis kelinci itu memuntahkan seteguk darah. Kamu benar-benar lemah. Chen Xiang membuat tebasan lagi, tetapi tebasan ini sangat lembut, karena ini adalah tebasan yang mengejutkan di antara 7 tebasan pembunuh naga. Hati iblis kelinci telah dihancurkan oleh Chen Xiang barusan. Jika itu adalah manusia yang baru saja melangkah ke alam nirvana, energi sejati yang kuat semacam itu akan cukup untuk melakukan serangan balik sambil bertahan, dan tidak mungkin Chen Xiang melepaskan serangan mengerikan seperti itu satu demi satu. Tentu saja, iblis kelinci akan dikalahkan, dan itu juga karena Chen Xiang memiliki pisau pembunuh iblis naga azur dan kekuatan suci penekan iblis. Ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan banyak kerusakan pada iblis. Hati iblis kelinci hancur, dan dia kesakitan terus-menerus. Chen Xiang menyingkirkan pisau ajaibnya dan menyambutnya dengan tinjunya. Energi penakluk iblis dan kekuatan suci penekan iblis bercampur menjadi satu, menghancurkan iblis kelinci dengan gila-gilaan, menyebabkan setan kelinci melolong kesakitan. Sudah hampir sampai, mari kita lihat konspirasi macam apa yang dia miliki, kata Bai Youwei. Tepat ketika Chen Xiang hendak melemparkan mantra penghancur jiwa, Long Sui tiba-tiba berteriak, "Minggir, ada bahaya." Mendengar peringatan Long Sui, Chen Xiang buru-buru mengelak. Pada saat yang sama, sebuah ledakan meledak, tubuh siluman kelinci hancur berkeping-keping oleh massa udara yang penuh dengan roh jahat. Chen Xiang segera menoleh dan melihat ada seorang pria paruh baya berbaju hitam berdiri di atas kerikil besar di kejauhan. Ini adalah pria paruh baya dari alam iblis, dan kekuatannya lebih kuat daripada iblis kelinci. Jangan mencoba memaksanya untuk mengatakan sesuatu. Pria besar itu mencibir. Zuisa, kamu telah menonton, kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Kepala kelinci iblis masih bisa berbicara, tetapi pria paruh baya bernama Cusa melompat dan menginjaknya berkeping-keping. Jika aku mencoba menyelamatkanmu, aku tidak akan bisa menangkap anak ini hidup-hidup. Aku juga ingin berterima kasih karena telah membantuku menguras kekuatan anak ini, Cuisa tertawa terbahak-bahak. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa alam iblis lebih sulit untuk dihadapi daripada alam iblis. Penggarap iblis di alam iblis bahkan lebih licik, bahkan sekutu mereka licik. Tangkap aku hidup-hidup? Chen Xiang tidak takut sama sekali. Pisaumu bagus, tapi aku tahu kamu tidak akan menyerahkannya dengan patuh, jadi aku hanya bisa menangkapmu dan menemukan cara untuk membuatmu menyerahkannya, kata Cui Shain sambil tersenyum. Misalnya, pisau pembunuh iblis Qinglong milik Chen Xiang tidak mudah direbut, karena terhubung dengan tubuh Chen Xiang, Cui Sha juga bisa melihatnya. Chen Xiang melompat dengan tergesa-gesa, meninggalkan lubang besar yang dibuatnya, dan terbang menuju hutan di kejauhan. Kekuatan roh jahat jauh lebih kuat daripada monster kelinci, dan sekarang energi sejatinya habis. Itu tidak mungkin lagi melakukan perang yang berlarut-larut. Kamu tidak bisa lari. Cui Sha tersenyum sedikit. Chen Xiang akan lari, yang berarti Chen Xiang tidak memiliki kekuatan sekarang, dan ini adalah kedalaman gunung 100.000 setan. Chen Xiang tidak bisa lari untuk waktu yang lama. Ketika
Ketika Chen Xiang sedang berlari, dia mengambil pil asal mendalam 5 elemen dan memakannya. Ini adalah pil bermutu tinggi tingkat bumi, yang tidak hanya dapat memulihkan kekuatan, tetapi juga meningkatkan energi sejati, tetapi juga membutuhkan waktu untuk menyaring. Di hutan yang gelap, Chen Xiang berlari dengan kecepatan tercepat. Pengingat itu merasa bahwa Chen Xiang sudah menjadi daging di bibir, jadi dia tidak terburu-buru. Dia dengan santai mengejar dan membunuh Chen Xiang. Dia hanya berpikir itu sangat aneh, karena kecepatan Chen Xiang sangat cepat. Bahkan jika dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia hanya bisa memperpendek jarak antara dia dan Chen Xiang sedikit demi sedikit. Orang ini benar-benar mengira aku akan ditangkap olehnya. Chen Xiang mencibir di dalam hatinya, lalu tiba-tiba melintas di belakang pohon besar. Dengan cepat berubah menjadi serangga terbang hitam kecil, menahan napas, dan dengan cepat terbang pergi in situ, bercampur ke serangga terbang hitam di sini. Cuisa tiba-tiba kehilangan targetnya, dan sangat marah sehingga dia menghancurkan pohon itu berkeping-keping, dan kemudian mencari Chen Xiang, dan Chen Xiang juga mengikutinya secara diam-diam. Chen Xiang tidak boleh membiarkan pengingat ini hidup kembali. Jenis berbahaya ini penggarap setan cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakan besar pada dunia manusia. Chen Xiang bersembunyi di kanopi pohon yang lebat, berubah kembali menjadi bentuk manusia, mengambil panah kematian, dan kemudian melepaskan sedikit energi mati yang dikompresi dalam dantiannya. Dan memadatkan panah udara melalui panah kematian kehidupan, bidik ketakutan di kejauhan. Racunku jauh lebih kuat daripada racun kelinci itu. Chen Xiang terkekeh di dalam hatinya, dan melepaskan panahnya. Terakhir kali kepala sekolah sekte Guntur Langit dibunuh oleh Chen Xiang dengan cara ini, kekuatan roh jahat ini jauh lebih buruk daripada kepala sekolah itu. Cuisa merasakan tubuhnya terkena sesuatu, dan kemudian dia melihat massa qi yang berkarat dan kotoran mengalir ke tubuhnya. Dia terkejut karena dia tahu itu adalah qi mati dari pembusukan iblis. Cuisa segera mengedarkan kekuatan di tubuhnya untuk menekan energi iblis yang membusuk yang mengalir di sekitarnya. Jika tidak, dia akan berubah menjadi daging busuk berwarna ungu kehitaman. Mengetahui bahwa dia telah diracuni oleh racun kuno dan aneh ini, wajah Cuisa menjadi pucat, dan dia penuh darah, kepalanya berkeringat deras, dan tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Orang-orang di dunia iblis sangat menyadari kekuatan pembusukan dan kematian iblis, dan meskipun racun kuno dan aneh ini dilarang di dunia iblis, itu masih digunakan oleh beberapa pembudidaya iblis yang lebih kejam. Pada saat ini, Chen Xiang berjalan sambil tersenyum di hutan redup ini. Di mata roh jahat, wajah Chen Xiang yang tersenyum sepertinya adalah orang yang datang untuk membawanya pergi dari neraka. Rasa busuk iblis dan kematian tidak enak. Chen Xiang tertawa, dan melihat bahwa dia membentangkan telapak tangannya, dan bola udara hitam berdenyut main-main di telapak tangannya, dan otot-otot di wajah Jisa berkedut. Dengan liar Chen Xiang dapat mengendalikan jenis pembusukan iblis dan energi kematian ini, dan dia dapat melepaskannya sesuka hati, yang membuatnya sangat ngeri. Orang yang bisa mengendalikan pembusukan iblis dan energi kematian tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Sekarang dia tahu kengerian Chen Xiang. Izinkan saya memberitahu Anda, pembusukan setan ini berada di bawah setan Tiankeng di Gunung 100.000 Setan, dan ada banyak di bawah, tetapi setan Tiankeng telah disegel oleh kami, tetapi selama kami membuka segelnya, hehe. Chen Xiang berkata perlahan, dan meletakkan tangannya di atas kepala roh jahat itu. Cuisa tercengang. Ada banyak hal seperti ini di Gunung 100.000 Setan. Jika dilepaskan, sejumlah besar monster yang ditempatkan di sana pasti akan mati. Apa yang kamu lakukan? Ah! Kutukan Dementor. Bagaimana mungkin kamu, Cuisa sakit kepala, karena Chen Xiang menggunakan kutukan Dementor untuk menjarah ingatannya dengan sangat kejam. Terkejut dan marah, dia ingin mati bersama Chen Xiang, yang tahu bahwa setelah dia berhenti menekan energi busuk, seluruh tubuhnya mulai membusuk, dan karena meridian busuk, dia tidak dapat menahan kekuatan yang kuat di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menyerang Chen Xiang.
Chen Xiang telah mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dan roh jahat itu telah berubah menjadi mayat ungu kehitaman yang membusuk, yang sangat menakutkan. Setelah membakar tubuh pengingat, Chen Xiang sedikit tersenyum, karena dia mendapat informasi yang sangat penting dari memori pengingat. Klan Mo, benar-benar kamu yang memimpin semua ini? Itu benar-benar anjing yang tidak bisa mengubah makan kotoran? Chen Xiang mencibir. Dunia iblis dan dunia iblis seperti dunia manusia. Banyak dunia telah bergabung, tetapi seluruh dunia iblis baru diperintah oleh klan Mo. Sebelumnya, raksasa klan Mo menyatakan kepada banyak kekuatan di dunia manusia bahwa mereka akan melakukannya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini hanyalah milik mereka. Salah satu plot. Bab 780 Moi. Ketika Chen Xiang bertarung dengan kelinci iblis, keributan itu tidak kecil. Itu telah mengkhawatirkan setan di kedalaman yang lebih dalam, tetapi setan tidak datang untuk memeriksa, karena mereka merasa akan lebih aman di kedalaman 100.000 setan. Gunung, jika seseorang masuk jika demikian, lingkungan ini juga bermanfaat bagi mereka. Berjalan keluar dari hutan gelap, Long Shui tiba-tiba melihat sekelompok pembudidaya setan mendekat, hanya ada 50 atau 60 dari mereka, tetapi mereka semua cukup kuat. Sama seperti Long Shui menemukan kelompok kultivator setan ini, Chen Xiang sudah melihatnya, dan kultivator setan ini sepertinya tahu bahwa dia ada di sini, dan berlari dengan cepat. Itu kamu. Chen Xiang tidak terkejut, orang-orang yang dia lihat persis adalah dua orang dari klan Mo yang dewa tidak akan menyerang dunia manusia saat itu, tapi hanya pemuda itu. Chen Xiang mengetahui dari ingatan yang menghantui bahwa pemuda ini bernama Moi. Dia adalah tuan muda dari patriark klan Mo. Dia memiliki garis keturunan klan Mo ortodoks, dan jauh lebih mulia daripada klan Mata Iblis. Membawa kelompok orang ini juga dari klan Mo, tetapi darah mereka tidak cukup murni, tetapi kekuatan mereka tidak buruk. Moi sangat terkejut, dia tidak berharap untuk bertemu Chen Xiang di sini. Sebelum dia dan ayahnya menyatakan di mana-mana bahwa mereka tidak akan menginvasi dunia manusia, tetapi sekarang dia muncul di Gunung 100.000 Setan, jika tersiar kabar, kuno mereka roh akan penggarap bumi yang ajaib mungkin tidak bisa dipercaya. Chen Xiang menghapus 5 bawahan bangga Moi, yaitu 5 suku mata ajaib. Moi selalu khawatir tentang hal ini, tapi sekarang Chen Xiang muncul di sini sendirian, Moi hanya bisa membunuh Chen Xiang. Ini tidak hanya akan menyimpannya rahasia, tetapi juga balas dendam. Cui Sa tidak tahu terlalu banyak, tapi Moi pasti tahu banyak. Chen Xiang diam-diam bersemangat, dia tidak menyangka Moi akan datang ke rumahnya saat ini. Bukankah kamu dari Tanah Roh Kuno? Bagaimana kamu datang ke tempat ini? Atau apakah kamu keluar dari kedalaman Gunung 100.000 Setan? Haha. Aku tahu kamu punya konspirasi dan tipuan, dan itu benar kalian sama sekali tidak bisa dipercaya. Chen Xiang tertawa keras, dia tidak takut, yang sangat mengejutkan Moi. HMPH, karena kamu menabrakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Moi mencibir. Chen Xiang membalas, anjing tidak bisa mengubah makan kotoran, sekarang kamu mengakui bahwa kamu licik melawan dunia manusia. Moi berkata, jadi apa, kamu tidak punya kesempatan untuk memberitahuku? Bunuh dia. Moi minum, dan mundur, dia tidak berniat melakukannya sendiri. Melihat perintah Moi, Chen Xiang meraihnya di udara, dan pisau pembunuh iblis naga azur tiba-tiba muncul. Dia memegang pisau ajaib itu erat-erat dan berputar di tempatnya. Tekanan berat 10.000 kati membentuk angin puyuh, dan para penyihir yang bergegas ke arahnya terlibat dalam angin puyuh tekanan tinggi yang mengerikan ini. Tubuh fisik kultivator iblis sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menahan tekanan ratusan juta kati hanya dalam sekejap, puluhan kultivator iblis yang kuat dihancurkan sampai mati. Sebelum Chen Xiang meminum pil 5 elemen Suanyuan, Qi sejatinya pulih dengan sangat cepat. Selama lawannya tidak berada di nirvana, dia harus menghadapinya, itu sudah lebih dari cukup. Moi melihat bahwa Chen Xiang telah menghancurkan puluhan bawahannya menjadi berkeping-keping sekaligus, dan tidak bisa tidak menjadi pucat karena ketakutan.
Salah satu dari 50 atau 60 bawahannya tidak berpengalaman dalam banyak pertempuran, dan salah satu dari mereka di iblis dunia bukan orang mendengar berita itu, dia ketakutan, tetapi di depan Chen Xiang, mereka semua terbunuh hanya dalam sekejap. Meski begitu, Moi tidak takut, tetapi sangat bersemangat, karena dia merasa akhirnya bertemu dengan lawan yang tangguh, para pembudidaya iblis yang telah memasuki nirvana memiliki peluang menang tertentu. Kamu benar-benar kuat. Wajah tampan dan dingin Moi penuh dengan ketenangan, dan dia mengeluarkan tongkat hitam yang sangat panjang. Benda ini seharusnya setingkat dengan senjata peri, kata Bai Youyo. Bagaimana dengan artefak peri? Kinglong iblis Flying Saber milik Chen Xiang adalah senjata dewa, tetapi jika kekuatan lawan sangat kuat, bahkan jika dia memiliki pedang dewa, dia tidak dapat dengan mudah memotong senjata lawan. Kamu ingin membunuhku? Moi menatap mata Chen Xiang dan bertanya. Itu karena kamu ingin membunuhku. Dapat dilihat bahwa kamu juga memiliki dua kuas, Chen Xiang tersenyum tipis. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia iblis, kalau tidak kamu tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu sekarang, kamu hanya akan takut padaku. Aku benar-benar terkejut kamu bisa membunuh bawahanku, tetapi kamu harus tahu bahwa mereka tidak lebih dari saya di mata saya. Itu hanya sekawanan anjing. Suara Moi dingin, dengan sedikit arogansi. Bukankah kamu anggota klan Mo dengan darah ortodoks? Kata Chen Xiang. Chen Xiang benar-benar tahu ini, Moi mengerutkan kening. Sepertinya kamu tahu banyak. Bai Youyo adalah orang yang kuat di alam iblis surgawi, dan orang harus tahu bahwa alam iblis surgawi adalah dunia yang kuat dan maju yang bisa dibandingkan dengan alam surgawi. Saya juga tahu bahwa kelompok monster di belakang gunung 100.000 setan harus mematuhi perintah klan setan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda berusia 600 tahun ini, dan Anda adalah orang tua. Chen Xiang tertawa. Chen Xiang dapat dengan jelas memahami identitas Moi ini dari ingatan roh jahat di alam iblis. Moi ini adalah salah satu dari sedikit keberadaan terkuat di bawah nirvana, dan memiliki identitas yang sangat mulia. Lalu kelinci dan roh jahat dibunuh olehmu? Moi mengangkat alisnya. Jika Chen Xiang membunuh setan kelinci, dia tidak akan terkejut, tapi dia sangat jelas tentang kekuatan roh jahat itu, bahkan baginya itu akan menjadi sangat sulit. Tentu saja Chen Xiang tidak akan membiarkan Moi memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadapnya. Dia tertawa dan berkata, aku membunuhnya, tapi aku tidak melakukannya, racun kelinci itu sangat kuat. Aku hanya memanfaatkannya. Sedikit. Moi mencibir dan berkata, aku tahu idiot ini akan melakukan hal-hal buruk. Racunnya memang cukup untuk membunuh roh jahat, tetapi kamu harus membunuh monster kelinci. Tidak sulit untuk meminta sesuatu dari orang ini. Kelinci baik iblis maupun roh jahat tidak kembali, dan ada banyak keributan di gunung 100.000 iblis, jadi Moi membawa orang keluar untuk menyelidikinya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, hampir seperti ini. Moi tertawa keras dan berkata, maka kamu pasti akan kalah hari ini, kamu pasti telah menghabiskan banyak kekuatan melawan kelinci iblis. Saat Moi tertawa terbahak-bahak, energi iblis di langit melonjak dengan liar, dan tiba-tiba jatuh dari langit dan memasuki tubuh Moi, membuat tubuh Moi yang awalnya kurus tumbuh lebih kuat, merobek pakaiannya, memperlihatkan tampilan ganas, otot yang menakutkan. Chen Xiang mundur beberapa langkah, kejahatan iblis yang melonjak, gelombang udara yang sangat semburan, seperti badai, tetapi Chen Xiang tidak akan takut, dia berlatih seni bela diri penakluk iblis, memegang pisau pembunuh iblis Azure Dragon, yang merupakan untuk membunuh setan dan setan, jika dia takut, dia akan kehilangan kekuatan ini. Kamu tidak lebih dari itu, kamu benar-benar menggunakan kekuatan ini, tapi jangan berpikir bahwa aku akan takut padamu. Chen Xiang mencibir. Moi merong marah, memegang tongkat hitam, dan memukul kepala Chen Xiang. Tekanan kuat yang dihasilkan akan merobek tanah. Jika Chen Xiang tidak bisa mengelak tepat waktu, kepalanya mungkin akan meledak. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.